wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu politik, mulai dari definisinya menurut para ahli sampai dengan perkembangannya dari masa ke masa. Tujuannya, biar kita bisa lebih paham bahwa ilmu politik itu bukan cuma soal kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kehidupan masyarakat diatur agar adil dan sejahtera. Yuk langsung aja kita mulai. Kalau kita dengar tentang politik, pasti yang kebayang itu soal kekuasaan, pemerintahan, atau bahkan hal-hal yang kadang terkesan unik. Tapi sebenarnya, ilmu politik itu lebih luas dari sekedar kekuasaan. Menurut Miriam Budiarjo, ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kekuasaan, proses pengambilan keputusan, dan bagaimana negara mengatur masyarakatnya. Artinya, ilmu politik itu bicara tentang siapa yang punya wewenang dan bagaimana wewenang itu digunakan untuk kepentingan bersama. Lalu, dari tokoh klasik seperti Aristoteles, politik itu dianggap sebagai ilmu tertinggi. Kenapa disebut begitu? Karena bagi Aristoteles, tujuan utama dari politik adalah untuk mencapai kebaikan bersama. Nah, menurut Harold de Lassalle, politik itu adalah who gets what, when, and how. Siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Definisi ini menekankan bahwa politik itu adalah proses pembagian sumber daya dan kekuasaan. Jadi, dalam setiap pemerintah pasti ada unsur siapa yang diuntungkan dan bagaimana cara menguntungkannya. Selanjutnya ada David Essen. Dia bilang politik itu adalah the authoritative of the values for a society. Artinya, politik itu adalah cara negara menetapkan atau mendistribusikan nilai-nilai seperti keadilan, keamanan, atau kesejahteraan kepada masyarakat secara diakui dan sah. Dan terakhir, Max Weber. Max Weber berpendapat bahwa politik itu adalah upaya untuk memengaruhi pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Jadi, siapapun yang sudah memengaruhi kebijakan pemerintah sebenarnya sudah terlibat dalam politik. Sekarang kita masuk ke bagian sejarahnya. Ternyata ilmu politik itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno loh. Nah, pada masa ini muncul tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Mereka membahas tentang negara ideal, keadilan, dan peran warga negara dalam pemerintahan. Nah, Aristoteles bahkan menulis buku yang berjudul Politika. Dari sanalah istilah politik berasal. Nah, di masa ini, politik dianggap sebagai bagian dari filsafat karena mereka membahas cara hidup yang baik bagi manusia. Nah, pada zaman ini, ketika masuk ke abad pertengahan, terutama di Eropa, politik sangat dipengaruhi oleh agama. Gereja Katolik punya peran besar dalam pemerintahan. Tokoh besar seperti S.T. Thomas menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan harus sejalan dengan hukum Tuhan. Jadi, politik pada masa ini erat banget hubungannya dengan moral dan agama. Di sini mulai muncul pemikiran baru yang lebih rasional. Tokoh pentingnya adalah Niccolò Machiavelli yang menulis buku The Prince. Machiavelli melihat politik secara realistis. Menurutnya, seorang pemimpin itu harus cerdas dan tegas dalam mempertahankan kekuasaan demi stabilitas negara. Meskipun kadang harus mengambil keputusan yang sulit. Lalu muncul juga John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau. Mereka memperjuangkan konsep demokrasi, pembagian kekuasaan, dan hak-hak rakyat. Pemikiran mereka ini jadi dasar terbentuknya sistem politik modern di banyak negara, termasuk di Indonesia. Politik pemerintahan, hubungan internasional, kebijakan publik, dan perilaku pemilih. Kita bisa lihat sekarang, politik bukan cuma soal kekuasaan di dalam negeri, tapi juga hubungan antar negara, diplomasi, bahkan isu global seperti lingkungan dan teknologi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus belajar.
belajar dengan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.